warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujiono dari kelas MPIB NIM 2061948. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Pendidikan yang diampu oleh dosen Abi Musyofa Fatoni. Video pembelajaran tersebut dengan satuan pendidikan MTSN Panean, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, kelas 7 semester 2, dengan judul Masyarakat pada Beraksara Hindu, Buddha, dan Islam. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi periodisasi masa praksara di Indonesia. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan perkembangan masyarakat pada masa praksara Hindu, Buddha. Yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Yang pertama, periodisasi masa praaksara. Periodisasi secara geologis. Yang pertama adalah zaman arkaikum, yaitu merupakan zaman tertua. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu. Pada waktu itu kulit bumi masih sangat panas sehingga masih belum terdapat kehidupan di atasnya. Yang kedua adalah zaman Paleozoikum, yaitu zaman kehidupan tua kira-kira berlangsung sejak 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini sudah ditandai munculnya tanda-tanda kehidupan, antara lain munculnya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. Yang ketiga, zaman Mesozoikum, yaitu zaman kehidupan pertengahan, berlangsung sejak kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Pada masa kehidupan ini, di bumi makin berkembang. Binatang mencapai bentuk tubuh yang besar sekali. Kita mengenalnya sebagai dinosaurus. Yang keempat adalah zaman Mesozoikum, yaitu zaman kehidupan baru, berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi dua, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Yang pertama adalah zaman tersier. Zaman tersier ini, reptil-reptil besar mulai punah dan bumi pada umumnya dikuasai oleh hewan-hewan yang menyusui, seperti jenis gajah purba yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Yang kedua adalah zaman kuarter, yaitu zaman yang berlangsung sejak kira-kira 3000 juta tahun yang lalu. Zaman ini sangat penting bagi kita karena merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi ini. Ya, ini adalah contoh gambar dari dinosaurus. Yang B adalah periodisasi secara arkeologis. Yang pertama adalah zaman batu. Zaman batu adalah zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Berdasarkan hasil temuan-temuan alat-alat yang digunakan dari cara pengerjaannya, zaman batu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah Paleolitikum. Paleolitikum berasal dari kata paleo, artinya tua, dan lithos yang artinya batu, sehingga zaman ini disebut dengan zaman batu tua. Zaman ini diperkirakan berlangsung kurang lebih 600.000 tahun silam. Kehidupan manusia masih sangat sederhana, hidup berpindah-pindah atau nomaden. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan. Yang kedua, Mesolitikum. Berasal dari kata meso yang artinya tengah dan luhos yang artinya batu, sehingga zaman ini disebut zaman batu tengah. Hasil kebudayaan zaman batu tengah sudah mulai maju. Pada zaman ini manusia sudah ada yang hidup menetap, sehingga kebudayaan yang menjadi ciri dari zaman ini adalah kebudayaan kecokemodiner, yaitu kebudayaan yang berasal dari sampah dapur, dan kebudayaan Arbisaurus, yaitu gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia.
Yang ketiga adalah Neolitikum. Neolitikum berasal dari kata neo yang artinya baru dan luhas yang artinya batu. Jadi Neolitikum disebut zaman batu baru. Pada zaman ini telah terjadi perubahan mendasar pada kehidupan masyarakat praaksara. Mereka mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan makanan sendiri, mulai kegiatan bercocok tanam dan lainnya. Hasil kebudayaan pada zaman ini adalah kapak lonjong dan kapak persegi. Yang keempat adalah tradisi megalitik. Megalitik berasal dari kata mega yang artinya besar dan litos yang artinya batu. Megalitik berarti batu besar. Jadi yang dimaksud dengan tradisi megalitik adalah pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Tradisi ini muncul pada zaman batu dan erat kaitannya dengan kepercayaan yang berkembang pada masa itu, yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang. Jenis-jenis bangunan megalitik seperti menhir, dolmen, kubur peti, waruga, sarkofagus, punden, dan patung. Yang kedua adalah zaman logam. Pada zaman ini manusia tidak hanya menggunakan bahan-bahan dari batu untuk membuat alat-alat kehidupannya, tetapi juga mempergunakan bahan dari logam, yaitu seperti perunggu dan besi. Pada zaman ini, benda-benda yang dihasilkan antara lain kapak corong, nekara, dan candrasa. Ya, di bawah ini merupakan contoh dari hasil kebudayaan dari zaman logam. Ya, selanjutnya ini hasil kebudayaan dari zaman batu, yaitu Paleolitikum dan Neolitikum, seperti kebudayaan Kejoget Dinger, kebudayaan Artisosros, kapak persegi, dan kapak lonjong. Ya, ini selanjutnya hasil kebudayaan dari tradisi megalitik, yaitu seperti dolmen, tugu, waruga, dan kubur peti. Yang kedua, kita memasuki materi yang kedua, yaitu tentang kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Berikut beberapa teori yang mengemukakan tentang masuknya kebudayaan Hindu-Buddha. Yang pertama adalah teori Vaishya. Dikemukakan oleh N.J. Krohn. Ia menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India. Para pedagang India yang berdagang di Indonesia menyesuaikan dengan angin musim. Selama pedagang India menetap di Indonesia, memungkinkan terjadinya perkawinan dengan perempuan pribumi. Mulai dari sinilah kebudayaan India menyebar di kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua, teori kesatria. Dalam teori ini ada 3 pendapat mengenai proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha. Yang pertama adalah C.C. Brett menjelaskan bahwa golongan kesatria yang turut menyebabkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Para kesatria India ini ada yang terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Sebagai hadiah atas kemenangan itu, ada di antara mereka yang kemudian dinikahkan dengan salah satu putri kepala suku atau kelompok yang dibantunya. Dengan adanya ini mulai berkembanglah tradisi Hindu-Buddha dalam kerajaan di Indonesia. Ya, yang kedua sama seperti yang diungkapkan oleh C.C. Brett, juga mengatakan bahwa golongan kesatria dari Indialah yang membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Para kesatria ini selanjutnya membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. Yang ketiga adalah J.L. Moyes mencoba menghubungkan proses terbentuknya kerajaan-kerajaan di Indonesia pada awal abad ke-5 dengan situasi yang terjadi di India pada abad yang sama.
Sekitar abad ke-5, ada di antara para keluarga kerajaan di India Selatan melarikan diri ke Indonesia sewaktu kerajaannya mengalami kehancuran. Mereka itu yang nantinya mendirikan kerajaan di Indonesia. Yang kedua adalah teori Brahmana. Teori ini diungkapkan oleh J.C. Van Leur. Dia mengatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha India yang menyebar di Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Pendapatnya itu didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama pada prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Dan selanjutnya adalah teori arus balik. Pendapat ini menjelaskan peran aktif dari orang-orang Indonesia yang mengembangkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pendapat ini dikenal dengan teori arus balik, yang diungkapkan oleh F.D.K. Bose. Teori ini menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Ya, ini merupakan contoh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad ke-5. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Ada 7 buah yupa yang menjadi sumber utama bagi para ahli untuk mengetahui sejarah Kerajaan Kutai. Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan. Ya, ini contoh dari yupa dari Kerajaan Kutai. Yupa ini dikeluarkan oleh Raja Mulawarman. Prasasti Yupa ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Berdasarkan salah satu isi dari prasasti Yupa, kita dapat mengetahui nama-nama yang pernah memerintah Kerajaan Kutai, yaitu Kudura, Asmawarman, dan Mulawarman. Yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa yang diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Berdasarkan catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan, terlihat bahwa Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Raja yang terkenal dari Tarumanegara adalah Raja Purnawarman. Ia dikenal sebagai raja yang tegas dan adil. Ia juga dekat dengan Brahmana dan rakyatnya. Sumber-sumber sejarah mengenai Kerajaan Tarumanegara diketahui dari prasasti yang ditinggalkannya, yaitu prasasti Ciaterung, Kebon Kopi, Pasir Awi, Jambu, Muara Ciaten, dan prasasti Tugu. Yang ketiga adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di Indonesia. Kerajaan ini mampu mengembangkan diri sebagai negara maritim dengan menguasai lalu lintas, pelayaran, dan perdagangan dari Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa. Sumber sejarah dari Kerajaan Sriwijaya diperoleh dari prasasti yang berasal dari dalam negeri, antara lain prasasti Kedukan Bukit, Talang Tua, Telaga Batu, Kota Kapur, Karang Berahi, dan prasasti Kelas Pasmah. Dan prasasti yang berasal dari luar negeri antara lain prasasti Ligor, Nalanda, Campang, Grahi, dan prasasti Cairya. Sumber sejarah lain tentang Kerajaan Sriwijaya diperoleh dari seorang pendeta dari Cina yang bernama
Kitsing. Ya, yang keempat, Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada pertengahan abad ke-8. Kerajaan ini diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno diperoleh dari prasasti peninggalannya. Prasasti tersebut diantaranya adalah Prasasti Canggal, Kalasan, Ligor, Nalanda, Klurak, dan Prasasti Matyasih. Kehidupan ekonomi masyarakat Mataram kuno bersumber dari usaha pertanian karena letaknya di pedalaman. Selain pertanian, masyarakat Mataram kuno juga mengembangkan kehidupan maritim dengan memanfaatkan aliran sungai Bengawan Solo. Yang kelima adalah Kerajaan Majapahit. Majapahit adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang berdiri sekitar tahun 1293 Masehi. Kerajaan Majapahit dianggap kerajaan Hindu-Buddha terbesar dalam sejarah Indonesia. Sumber sejarah Kerajaan Majapahit diantaranya diperoleh dari kitab Pararaton, Sutasoma, dan Negara Kertagama. Selain itu ada beberapa prasasti diantaranya yaitu Prasasti Gunung Butak, Kudadu, Blambangan, dan Prasasti Langgaran. Kerajaan Majapahit mengalami puncak kejayaan pada masa Hayam Wuruk yang memerintah tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Pemerintah Hayam Wuruk dibantu oleh Gajah Mada. Pada masa kerajaan Majapahit, tidak hanya dalam hal pemerintahan, dalam bidang ekonomi Majapahit berkembang menjadi negara yang agraris dan negara maritim. Selain itu, dalam bidang sastra mengalami kemajuan. Karya sastra yang terkenal adalah Kitab Negara Kertagama dan Kitab Sutasoma. Kejayaan Majapahit mulai mengalami kemunduran setelah pemerintah Hayam Wuruk berakhir. Raja-raja yang berkuasa tidak mampu mengembalikan kejayaan Majapahit. Di samping itu terjadi perang saudara yang dikenal dengan sebutan Perang Pandeglang yang terjadi pada tahun 1401 dan 1400 sampai 1406 Masehi yang menyebabkan kekuatan Majapahit melemah. Kerajaan Majapahit akhirnya runtuh setelah mendapat serangan pasukan Demak yang dipimpin oleh Adipati Unus. Ya, kita memasuki materi yang ketiga, yaitu tentang kehidupan masyarakat pada masa Islam. Yang pertama, masuknya Islam ke Indonesia. Terdapat beberapa pendapat yang mengemukakan waktu masuknya Islam, yaitu yang pertama, pendapat yang pertama menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Hal ini berdasarkan bukti bahwa bangsa Indonesia sejak awal telah menganut mazhab Syafi'i yang sama dengan mazhab yang dianut di Mekah. Teori yang mengatakan bahwa Islam berasal dari Mekah dikemukakan oleh Antonius H. Jones. Menurutnya, proses Islamisasi dilakukan oleh para musafir atau kaum pengembara yang datang di kepulauan Indonesia. Yang selanjutnya, pendapat kedua dikemukakan oleh Hussein Dijajadiningrat. Ia mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia. Pendapatnya ini didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan masyarakat Indonesia. Tradisi tersebut diantara lain perayaan 10 Muharram atau Asyura. Pendapat yang ketiga, bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat sekitar abad ke-13 Masehi. Menurut Senapur Gronje, para penyebar Islam di Indonesia
berasal dari Gujarat atau Cina. Pendapat serupa dikemukakan oleh Monfete atau ilmuwan Belanda yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 sampai 14 Masehi. Bukti lain tentang masuknya Islam pada abad ke-13 Masehi adalah catatan Marco Polo atau pedagang Venesia yang singgah di Sumatera dalam perjalanan pulangnya dari Cina, yaitu pada tahun 1292. Dan yang kedua adalah persebaran Islam di Indonesia. Persebaran Islam di Indonesia ini melalui beberapa faktor. Yang pertama adalah perdagangan. Kondisi geografis sebagai jalur pelayaran dan perdagangan membuat wilayah kepulauan Indonesia menjadi daerah pertemuan para pedagang yang tidak hanya orang-orang lokal, tetapi juga bangsa lain seperti Arab, Persia, Cina, dan India. Para pedagang tersebut biasanya bermukim atau bertempat tinggal sementara di daerah sekitar pelabuhan. Yang kedua, melalui pernikahan. Selain perdagangan, penyebaran Islam dilakukan melalui pernikahan. Para pedagang muslim yang menetap di sekitar pelabuhan banyak yang melakukan pernikahan dengan penduduk setempat. Dari pernikahan inilah terbentuklah ikatan kekerabatan yang besar antara pihak laki-laki dan keluarga pihak wanita. Setelah itu pedagang dengan mudah untuk menyebarkan agama Islam. Yang ketiga, melalui pendidikan. Ya, penyebaran Islam di Nusantara dilakukan juga melalui pendidikan. Para ulama dan guru agama Islam mendirikan lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam yang dikenal adalah surau, dayah, dan pesantren. Di tempat inilah para ulama mendidik para santri tentang agama Islam. Ya, yang keempat, melalui kesenian. Penyebaran Islam juga dilakukan melalui pertunjukan seni, seperti pertunjukan wayang kulit. Dalam cerita tutur bahwa Sunan Kalijaga adalah seorang dalang yang sangat mahir dan sangat disukai oleh rakyat, sehingga unsur-unsur agama Islam dalam cerita dan pertunjukan wayang akhirnya dapat menarik hati rakyat untuk masuk agama Islam. Ya, yang selanjutnya adalah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama, Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai berdiri antara tahun 1270 sampai 1275 Masehi. Letaknya di sebelah utara Telak di daerah Lok Sumawe dan berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Sultan yang pernah memerintah Samudra Pasai antara lain Sultan Malik As-Saleh, Sultan Malik At-Tahir, dan Sultan Mahmud Malik As-Zahir. Perkembangan masyarakat Samudra Pasai tergantung dari perdagangan. Letaknya yang berdekatan dengan Selat Malaka dimanfaatkan untuk kemajuan ekonomi. Banyak pedagang dari berbagai negara seperti Cina, Arab, Persia, Islam, Turki, Gujarat, dan lainnya. Pada tahun 1521 Masehi, Kesultanan Samudra Pasai dikuasai oleh Portugis. Kemudian pada tahun 1524 Masehi dikuasai oleh Sultan Ali Muhayyad Shah dari Kesultanan Aceh Darussalam. Sejak itu Samudra Pasai di bawah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Yang kedua, Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh ini didirikan pada tahun 1513 Masehi oleh Sultan Ali Muhayyad Shah. Berdasarkan berita Portugis, Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pimpinan Sultan Ali Muhayyad Shah berhasil memasukkan kerajaan Dayak ke dalam kekuasaan Aceh Darussalam pada tahun 1520 Masehi. Perkembangan Kesultanan Aceh erat kaitannya dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Di Malaka dikuasai Portugis, para pedagang Muslim menghindari Selat Malaka dan beralih menyusuri pesisir barat Sumatera ke selatan Sunda
lalu terus ke timur Indonesia atau langsung ke Cina. Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang memerintah tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Kesultanan Aceh berhasil menguasai daerah-daerah di pesisir timur dan barat Sumatera serta pesisir barat Semenanjung Melayu seperti Johor dan Pahang. Pada tahun 1629 Masehi, Sultan Iskandar Muda berupaya merebut Malaka dari Portugis namun upaya ini gagal karena kekuatan Portugis yang lebih unggul. Yang ketiga adalah Kesultanan Demak. Kesultanan Demak merupakan kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Sultan ini didirikan sekitar abad ke-15 Masehi oleh Raden Patah yang merupakan keturunan Raja Brawijaya V, raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Kehidupan ekonomi masyarakat Demak bersumber pada pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Pengalihan jalur perdagangan setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis membuat pelabuhan di wilayah Kesultanan Demak seperti Jepara, Tuban, Sedayu, dan Gresik berkembang menjadi pelabuhan transito atau penghubung dengan daerah-daerah penghasil rempah-rempah. Kesultanan Demak mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggana. Pada masa pemerintahannya, kekuasaan Demak meliputi sebagian Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur. Penaklukan pesisir utara Jawa Barat dilakukan oleh Fathaillah yang turut merintis berdirinya Kesultanan Banten dan Cirebon. Yang keempat adalah Kesultanan Banten. Sebelum menjadi sebagai kesultanan, Banten sudah berkembang menjadi kota pelabuhan penting di bawah kekuasaan kerajaan Sunda. Pada tahun 1526 Masehi, Fathaillah dari Kesultanan Demak berhasil merebut Banten dari kejayaan Sunda. Fathaillah kemudian mendirikan benteng pertahanan yang bernama Surosowan yang telah menjadi pusat pemerintah Kesultanan Banten. Selain membangun benteng pertahanan, Fathaillah juga mengembangkan Banten menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu tahun 1651 sampai 1682. Pada masa pemerintahannya, perkembangan Banten semakin berkembang. Perdagangan asing seperti Arab, Gujarat, Persia, Turki, Cina, Jepang, dan Eropa berlabuh ke Banten. Untuk mempertahankan kedudukan Banten sebagai salah satu pusat perdagangan, Sultan Ageng Tirtayasa bersikap keras terhadap VOC Belanda. Kesultanan Banten mulai mengalami kemunduran sejak terjadi perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya Sultan Abdul Nazar Abdul Qahar. Yang terakhir adalah Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram merupakan kesultanan Islam yang didirikan oleh Sutawijaya pada tahun 1575 Masehi. Sutawijaya kemudian menjadi Sultan Mataram yang pertama dengan gelar Penembahan Senopati ing Alogo Sayyidin Panatagama. Sutawijaya kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Agung. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaan. Dalam bidang politik, Mataram berhasil memperluas kekuasaan ke berbagai daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat termasuk Banten. Dalam bidang ekonomi, Mataram berkembang menjadi negara agraris. Hasil utamanya adalah beras. Pada tahun 1645, Sultan Agung wafat dan dimakamkan di situs pemakaman di puncak tertinggi, yaitu di Imogiri yang ia buat sebelumnya. Kerajaan Mataram kemudian dipimpin oleh putranya Amangkurat I, yaitu pada tahun 1647 sampai 1677.
Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah, wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.